Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa haratul mu'azzam al-mukarram beragung para sahabanon Sayyidi Syamul sahibul wafat Jarifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih berkenaan dengan kalam para sahabat anom sebelumnya, wal ma'rifatu ala naw'aini, bahwa ma'rifat itu ada dua macam. Ma'rifatu sifatillah wa ma'rifatu dzati. Ma'rifat sifat dan ma'rifat zat. Bapak Ibu, tentulah ma'rifat sifat atau ma'rifat zat di sini bukan ilmu tentang sifat atau ilmu tentang zat Allah ya Bapak Ibu. Jadi bukan ilmiah sifatnya, bukan intelektual. Kalau sifatnya itu ilmiah, ilmu logos, sehingga logis karena menggunakan prosedur ilmiah, ini sudah banyak dikaji, yaitu di dalam seperti ilmu kalam, ilmu teologi. Jadi ini intelektual masih ya Bapak Ibu. Ma'rifat sifat dan zat yang dikehendaki di sini tentu saja bersifat subjektif. Jadi objeknya itu bukan keluar tetapi ke dalam. Nah ini Bapak Ibu ya. Apapun yang bersifat subjektif, apapun yang bersifat spiritual, kita terus menerus ke dalam. Kita merujuknya ke dalam, ke batin kita, ke hati kita. Pergerakan-pergerakan batin kita. Nah ini subjektif, inilah spiritual itu. Nah termasuk marifat sifat dan marifat zat di sini kita lihat dari perspektif sufi, perspektif ilmu tasawuf. Artinya kita ke dalam melihat marifat sifat dan marifat zat itu. Nah kemarin kan sudah dikasih tahu kunci ma'rifat itu ya Bapak Ibu oleh para sahabat anom. Fal ma'rifatu innama tasuru bikashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatiha. Jadi ma'rifat itu ya kita bersih-bersih diri. Kita membersihkan dengan batin arif kita. Al-arifu yusakil, dengan batin hanya arif. Itu kita membersihkan yusakil. Kita membuka hijab-hijab diri kita. Maka setelah terbersihnya batin, setelah terbukanya hijab-hijab diri itu, barulah gerbang ma'rifat itu terbuka. Nah ini spiritual ya Bapak Ibu. Jadi ma'rifat di sini bukan sifatnya intelektual. Jadi kalau kita melihat alam semesta, merenungkan penciptaan langit dan bumi, lalu ada rasa dak-dikduk di batin, kita makin yakin bahwa Allah itu maha ada. Kita melihat objek-objek di luar diri kita, melihat pohon, muncul rasa di batin. Kita pun semakin yakin Allah lah yang maha menciptakan langit dan bumi, macam-macam ya. Nah ini masih intelektual, masih filosofis banget. Ini ilmu namanya, ini cara berpikir ilmiah, cara berpikir filsafat. Kita masih menempatkan Allah sebagai objek di luar diri kita. Nah ini sedikit sudah dijelaskan kemarin ya. Nah ini masih intelektual, belum sufistik sifatnya, belum tasawuf. Karena tasawuf itu ke dalam ya Bapak Ibu. Jadi kalau tasawuf itu, ma'rifat di dalam tasawuf itu ya bersifat spiritual. Ya seperti tuntunan bangsa Abah Anom tadi, kita ke dalam, kita bersihkan diri, kita berzikir, kita singkap tirai-tirai diri, lalu diperolehlah ma'rifatullah. Nah ada dua ma'rifat yang muncul, yaitu ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Allah. Coba kita dalami perihal ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Allah ini ya Bapak Ibu. Kalau ma'rifat zat Allah sudah sebelumnya ya. Coba kita pahami ma'rifat sifat Allah itu. Apa itu ma'rifat sifat Allah itu? Ya batin kita hanya arif, ini yang pertama ya. Kalau batin hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, batin mampu hanya arif. Artinya kita kalau melihat itu hanya melihat, kalau mendengar hanya mendengar. Berarti kita sudah memfungsikan atau kita sudah menggunakan energi batin arif kita. Batin yang hanya mengetahui, hanya menyadari. Jadi kunci rasanya itu hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya arif batin itu titik sampai di situ, tidak diteruskan, tidak kebablasan, artinya batin intelektual aktif. Jadi hanya arif, itu artinya kesadaran batin itu menetap hudur di kekiniannya.
maka sifat-sifat Allah akan bertajalli di dalam diri seseorang yang batinnya arif itu. Dirinya menjadi manifestasi dari sifat-sifat Allah. Akan muncul cinta dan kasih sayang pada semua makhluk. Kuncinya itu batin itu arif saja. Mampu tidak? Atau kebablasan? Kan banyaknya kebablasan. Dia berpikir setelah itu. Berpikir yang diketahuinya. Berpikir sadar, dan yang paling repot ini kan berpikir bawah sadar. Ini yang seringkali tidak terkendali. Orang kalau udah gelisah pasti berpikir bawah sadar. Orang kalau tidak khusyuk sholatnya, pikiran kemana-mana, pasti aktif batin intelektualnya. Dia telah berpikir, tetapi berpikir bawah sadar. Nah itu yang pertama, ma'rifat sifat itu kita ke dalam dengan hanya mengetahui, hanya menyadari, maka nanti akan muncul sifat-sifat Allah. Sifat Allah bertajalli pada batin kita yang hanya arif tadi itu. Kemudian yang kedua, sifat-sifat Allah itu juga bisa kita pahami sebagai bertemunya kita dengan pembimbing rohani, dengan Syekh Mursyid. Ini sebetulnya kajian Sirrul-Asrar ya Bapak Ibu sekalian, yaitu di pasal 3 fi bayani hawani til arwah fil ajsad. Nah itu kan ada 4 lapis ilmu beliau jelaskan ya, yaitu syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Syariat itu ruh jasmani di alam mulki, tarekat itu ruh nurani, rawani di alam malakut, ma'rifat adalah ruh sultani di alam jabarut, dan hakikat itu adalah ruh al-kursi di alam lahut. Jadi perihal ma'rifat itu sudah dimulai di tingkat fuad, walaupun sebetulnya ma'rifat yang sesungguhnya baru kita tekuni di tingkat lub ya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah sedikit saya jelaskan sebelumnya di Tripod channel ini. Nah di pasal ini Tuhan saya menjelaskan bahwa buah ma'rifat itu adalah ru'yatu aksi jamalillah, yaitu melihat keindahan Allah. Sebagaimana firman Allah, maka dzabal fuadu mara'a, apa yang dilihat oleh fuad dari keindahan Allah itu bukanlah sebuah dusta. Artinya yang dilihat, keindahan Allah yang dilihat oleh fuad itu adalah yang sebenarnya. Nah kemudian lebih tegas lagi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin merupakan cermin bagi mukmin. Apa maksudnya? Nah di sini Tuhan saya menjelaskan. Ini kan ada 2 mukmin ya Bapak Ibu. Mukmin yang pertama itu adalah seorang mukmin, sedangkan mukmin yang kedua dalam hadis ini adalah Allah, yang dalam sifat al-asma al-husna itu Allah adalah al-mu'minu al-muhaimin. Apa ini maksudnya? Ya Syekh Mursyid itu adalah mir'atul mu'min, cermin Allah, refleksi Allah, pantulan Allah. Jadi buah dari makrifat itu adalah ru'yatu aksi jamalillah. Artinya apa? Pertemuan dengan Syekh Mursyid. Nah ini tidak dibuat-buat ya Bapak Ibu, tetapi karena hasil atau buah dari batin arif kita tadi. Jadi buahnya itu adalah kita melihat seorang Syekh Mursyid yang membimbing batin rohaniah kita menuju alam puncak, menuju ruh al-qudsi. Nah jangan salah paham di sini, jangan juga kita pendekatannya intelektual. Nah ini kan banyak, kita hadirkan guru, kita robitoh, kita visualisasi, kita buat afirmasi, kita bayangkan guru, kita bayangkan Syekh Mursyid ketika kita zikir, ketika kita sholat, ketika di pasar, robitoh kan istilahnya ya. Nah ya itu latihan untuk menguatkan tali batin kita pada Syekh kita. Tetapi bukan ini, kita hadirkan guru, visualisasi dan lain sebagainya, itu masih pendekatan intelektual. Kalau spiritual enggak begitu, bersih-bersih dulu kan gitu tadi. Wal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atul qalbi bi tasfiyatiha. Nah, ini kuncinya ma'rifat yang sebenarnya itu Bapak Ibu sekalian. Kita bersih-bersih, kita tirai-tirai diri kita, lalu ru'yatu aksi jamalillah. Kita pun melihat pantulan keindahan Allah. Ketemu dengan Syekh Mursyid sebagai buah ma'rifat kita di alam spiritual itu. Jadi bersih-bersih dulu, baru bertemu dengan ruh yang suci itu, ruh Syekh Mursyid yang merupakan pantulan keindahan Allah. Jadi jangan salah paham di sini ya. Ingat, kita kajiannya tasawuf ke dalam. Kita bersih-bersih, barulah kita mendapatkan buah ma'rifat itu. Karena itulah di dalam kitab beliau Miftahus Sudur ini, Sa'ba'ana menegaskan fal masyayikhu hum at-tariqatu ilallah wal adillahu alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Bahwa Syekh Mursyid itu mereka adalah tarekat atau jalan menuju Allah,
penunjuk jalan menujunya, dan pintu masuk yang dimasuki seorang salik, seorang murid untuk sampai kepada Allah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Mahalatul Mu'azzam wal Mukarram Guru Agung Bang Sahabanul Sayyidi Syamul Sahibul Fatah Janifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.